memberikan jawatan kepada diriku untuk menjadi bodyguardnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang baginda Abu Bakar, Rasul ada di mana? Ada di dalam. Tolong mintakan izin kepada baginda Nabi. Dengan baginda Abu Musa pun memberitahukan tuh di luar ada baginda Abu Bakar minta izin. Beliau nak masuk, nak berjumpa dengan baginda sekelip sejenak saja. Dengan mereka tak sanggup berpisah dengan baginda Nabi. Kenapa? Karena ingin bersama ahlil khair. Jadi pada waktu itu persilakan dia masuk, wa basyirhu bil jannah, persilakan dia masuk dan sampaikan berita gembira, bahwasanya dia akan masuk surga nanti pada hari kiamat. Baginda Abu Bakar saat ketika melihat Nabi kita sedang berada di dalam sebuah kebun, di hadapan baginda ada satu buah telaga, Nabi kita menguntaikan kedua belah kaki, santai relaks di situ. Maka dengan Sayyidina Abu Bakar mengambil tempat di sebelah kanan Rasul. Bagaimana kira-kira dengan orang yang kedua? Apakah pada waktu Nabi kita tidak ada di tempat, Nabi kita tidak ada di masjid, Nabi kita tidak ada di rumah, Nabi kita tidak ada di pengajian, Nabi kita tidak ada di tempat-tempat yang biasa dengan mereka berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okelah, kita ambil kesempatan untuk kita mancing ikan dulu. Kita ambil kesempatan untuk kita pergi ke tempat rekreasi. Tak semacam itu pikiran daripada para sahabat. Baginda Nabi tidak ada di tempat, dicari bagaimana kita boleh selalu dan senantiasa dengan ahlil khair. Cari ternyata dengan baginda Nabi sedang bersama baginda Abu Bakar di sebuah kebun. Sayyidina Umar minta izin. Nabi kita katakan kepada Musa, izin Aba Musa, izinkan, wa basyirhu bil jannah, dan sampaikan bisyarah surga juga kepadanya. Tengok Nabi kita sedang menguntaikan kaki, Sayyidina Abu Bakar berada di sebelah kanan, maka dengan Sayyidina Umar pun juga menyingkap pakaian beliau sampai ke pertengahan petis, mengambil tempat di sebelah kiri Nabi. Nabi kita di tengah, sebelah kanan baginda Abu Bakar, sebelah kiri baginda Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kira-kira dengan khalifah Nabi kita yang ketiga? Cari Nabi kita tidak ada di tempat. Apakah digunakan untuk kita makan nasi goreng dulu? Nih, sebab nanti kalau ada baginda Nabi, kita akan sibuk lagi, banyak lagi kerja-kerja akan kita kerjakan. Jadi tak apalah kita ambil kesempatan dulu untuk kita pergi ke Kajang, makan sate Kajang dulu. Tak macam tu pikir daripada para sahabat. Aku tak nak berpisah dengan sang kekasihku. Detik-detik waktu kita dengan ahlil khair, duduk bersama ahli kebajikan. Kalau dengan penyakit boleh menular, kalau dengan campak boleh menular. Ini semalam kena campak pada waktu saya tinggalkan ke Indon. 1 bulan saya tinggalkan, jadi dia senantiasa lekat kemana saya pergi, nah ikut. Kemudian tertularkan atau tersalinlah campaknya kepada adik dia, Mohsin. Kalau penyakit boleh menular, tabiat boleh menular, pikiran kadang-kadang boleh menular dan boleh mencemarkan pemikiran kita. Apakah kira-kira kebaikan daripada orang yang baik, kemuliaan orang yang mulia, kebijakan orang yang bijak, kekhusyuan orang yang khusyuk, tawadhu orang yang tawadhu itu tidak boleh tersalin dan terjangkit kepada kita pada waktu kita duduk bersama mereka. Ini yang dicari oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar, apa kira-kira targetmu dalam hidup? Apa yang kau inginkan dalam hidup? Apa kata beliau? Yang kutargetkan dalam kehidupanku, 1, senantiasa dan selalu bersama Rasul, berteman dengan baginda Rasul, dan juga berteman dengan Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar ditanya, apa yang Anda targetkan dalam hidup? Yang pertama, duduk bersama Rasul, hidup dengan baginda Rasul, menatap dan bermuajahah, melihat wajah baginda Rasul. Sehingga saat ketika dengan mata kita tadi itu terpajang kepada ahlil khair, yang kita tengok Al-Quranul Karim, yang kita baca hadis-hadis Rasulullah, yang menemani kita ahlil khair, bangkit semangat, gairah, keinginan, tenaga, kekuatan. Tak merupakan satu beban kalau untuk kita bangun di tengah malam. Tidak merupakan satu beban kalau pada waktu kita berzikir dan tasbih di sepanjang waktu. Tidak terbebani, rasa syok saja, senang, sedap, nyaman sekali. Masya Allah, tabarakallah, daripada zikir betul-betul terasa nikmat. Seperti daripada lagu kepada lagu, daripada nyanyian kepada nyanyian. Tadi lagu jazz, lagunya macam tu, lagu
saya sebut lagu minyak tanah lah, bukan jazz lagi, bukan gas, bukan jazz, lagu minyak tanah. Nanti dapatnya dengan lagu Hindustan, tinggalkan lagu-lagu jazz kepada lagu Hindustan, dangdut lagi, rock lagi ala Eropa, dansa lagi. Macam tu juga ulama-ulama kita dahulu dalam dunia ibadah, tidak ada rasa lenguh dan jenuh daripada ibadah kepada ibadah. Kenapa? Sebab mereka bersama kumpulan ahli khair, bersama kumpulan ahli ibadah. Harus ada suasana, terkondisikan, memang betul-betul hati daripada Tuan Haji ada sedikit ikhlas, saya boleh menumpang ikhlas dengan Tuan Haji. Ada sedikit tawaduk, saya boleh mendapatkan tawaduk daripada Tuan Haji. Ada sedikit khasyah, membuat ibadah saya jadi khusyuk. Ada sedikit qanaah, membuat hidup saya jadi qanaah. Masing-masing punya kelebihan. Ini kita kombinasikan, kita kumpulkan kekuatan tadi itu, agar dengan kita menjadi mulia. Yang walaupun tidak khusyuk, masbuk, ketinggalan rakaat pertama, kedua dan ketiga, ikut bersama imam pada penghujung rakaat, ikut bersama imam pada penghujung tasyahud. Sebelum imam salam kita duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira dengan yang sembahyang masbuk semacam itu dapat pahala 27 derajat tak? Dapat. Yang walaupun sesaat saja. Kenapa? Sebab karena ada jamaah. Jangan disalah tafsirkan. Saya takut, wah jamaah ini berarti jamaah hijau. Jangan, tidak ada hubungannya. Memang hidup sudah semacam itu, bersama ahli khair, bersama ahli kebajikan, bersama ahli kebenaran, bersama ahli hak, bersama ahli Allah, orang yang bening hatinya. Siapa yang selayaknya untuk kami temanin ya Rasul? Nabi kita bersabda, man idza ru'u dzukirallah, yang kalau pada waktu kita tengok wajahnya kita ingat kepada Allah, bukan ingat kepada music, bukan ingat kepada hiburan, bukan ingat kepada makanan, kita ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Musahabah yang seperti itulah yang kita inginkan. Masya Allah tabarakallah, kata Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari, sesaat dengan Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud aku merasa lebih yakin, batinku rasa lebih tenang daripada ibadah di sepanjang tahun. Itu kesannya. Nabi kita pukul dada salah seorang sahabat, Masya Allah tabarakallah. Ini kita bahasa mana dia ada buah handset tak? Coba bagi dua handset, tak payahlah. Ini katakan saja handset yang pertama, katakan saja Nokia N95, yang ini Nokia N82. Saat ketika dengan Nokia di sini ada program Al-Quran ataupun juga ada lagu yang terakhir daripada Michael sebelum meninggal dunia. Maka dengan kita bluetoothkan lagu tadi itu. Lagu boleh terbluetooth, program boleh terbluetooth dalam hitungan detik. Tak bolehkah terbluetooth kekhusyuan daripada seseorang pada waktu kita bersama orang-orang yang khusyuk? Pahami dengan bahasanya. Oh Masya Allah tabarakallah, parabola besar sekali estro, Masya Allah dengan steletnya. Jadi kalau pada waktu kita meletakkan parabola, kalau kebetulan Afrika Selatan adanya di sebelah sana, Eropa adanya di sebelah situ, mesti dengan parabola kita hadapkan kepada siaran atau juga kepada negara yang menyiarkan pertandingan Brazil melawan Prancis ataupun juga Belanda melawan mana saja. Kalau parabolanya tak diadjust betul, gambarnya tidak terang, tidak jelas. Karena betulkan adjust dulu dengan remote control. Belum lagi, sikit lagi. Nah, oke. Gambar sudah clear. Suaranya lagi, angkat ke atas. Masya Allah tabarakallah. Sehingga saat ketika dengan kita mengikuti pertandingan dunia antara Prancis melawan Spanyol atau melawan mana saja, selesa sungguh sampai 1 jam. Main bola berapa jam? 1 jam. 1 jam setengah. Nampak seperti tak pernah menonton bola aja, tanya lagi berapa menit. Dia berbola daripada 45 menit berarti 1 jam setengah. Kalau tambah waktu tambah lagi 30 menit berarti hitungannya tidak kurang daripada 2 jam kurang berapa. Itu dengan hitungan waktunya, Masya Allah tabarakallah. Yang saya maksud sekarang nih, ternyata dengan kita sudah ingin memblutur kebaikan daripada ahli khair.
Kita ingin membelutut kebaikan daripada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah zikir, tasbih, tausai, talbiyah, takbir di tanah suci Mekah. Bila kita belututkan seketika dengan kita menghadap mihrab, kita hadapkan dada kita ke arah kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah diri kamu ke arah al-masjidil haram, al-ka'batul musyarrafah. Kita belum paham. Yang walaupun tanpa waya, tak ada tali penghubung antara kita dengan mereka-mereka yang di sana, tapi pada saat Ka'bahnya ada di hadapan, yang dengan kita berhadapan secara tepat, apakah kira-kira kebaikan ahlil khair, nafahat, fuyudat, rahmat, inayah, madad, itu tidak akan terbelutur ke dalam dada? Jadi semacam mana seseorang pada waktu sesaat dengan ahli fisik, ahli kemungkaran, orang-orang zalim, kalau tak percaya, yang rajin sembahyangnya, yang rajin ibadahnya, yang rajin zikir dan tasbihnya, senantiasa subuh di masjid, kalau sudah terbaur dengan kumpulan ahli fisik, kalau sudah tergabung dengan kumpulan orang-orang zalim, subuh tak nampak, zikir tak ada, di masjid pun jarang-jarang sekali. Kenapa? Itu pengaruh daripada pandangan mata melihat, pengaruh daripada musahabah pada waktu kita bersama dengan kumpulan-kumpulan yang menghalang kita daripada rahmat, kebaikan, barakat, nafahat dalam hidup. Jadi kalau macam itu kita ambil kesimpulan yang kedua atau kesimpulan yang ketiga, menjadi ahlil khair. Yang kedua, bersama ahlil khair. Yang ketiga, senantiasa dan selalu mewujudkan, melaksanakan, mengerjakan, memikirkan perkara-perkara khair. Cumana supaya dengan tahajudnya boleh berjalan, cumana supaya dengan pengajiannya boleh berlangsung, cumana supaya kita boleh juga melaksanakan sembahyang sunat tasbih sekali dalam sebulan, cumana supaya kita boleh berbuka puasa bersama, cumana kita boleh menarik hasrat keinginan daripada pemuda-pemuda kita kumpulkan semuanya ke Bukit Jalil untuk kita berzikir, untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa. Banyak di Malaysia pakar-pakar motivasi, banyak di Malaysia yang suara sudah Masya Allah tabarakallah. Ajak mereka berkumpul ke Bukit Jalil pada pukul 2 pagi. Berzikir saja kita pada saat itu, insya Allah dengan derayan daripada mata akan menetes daripada mata mereka. Hasbi Rabbi, ataupun juga dengan zikir-zikir yang seumpamanya. Jadi pertama ahlil khair, bersama ahlil khair, mewujudkan suasana yang khair. Yang keempat, rencana, cadangan, pikiran, bagaimana kita boleh mewujudkan perkara kebaikan, memasyarakat di permukaan bumi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Masykur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Mansur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikgu Ahmad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikgu Ghazali, innalillah dengan yang berhormat, innalillah dengan Dato dan Datin, innalillah dengan kita semuanya. Tidur di alam kubur, tapi kebaikan kita tetap bersambung, kebaikan kita senantiasa mengalir. Nih berkat karena kita yang punya inisiatif, nih berkat karena kita yang memulakan, nih berkat karena kita yang menghidupkan. Ini adalah cadangan daripada kita. Itu asbabnya kemarin kita bersama EJK cadang macam mana supaya bangkit semangat umat untuk ubudiyah kepada Allah, beribadah dengan politiknya, beribadah dengan pakaiannya, beribadah di waktu makan dan minumnya, beribadah dengan cadangan dan rencananya, tertidur di dalam kubur dengan tidur senyenyak-nyenyaknya, dengan iringan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengalir kebaikan daripada jamaah, mengalir kebaikan daripada politik, mengalir kebaikan dari masjid, mengalir kebaikan daripada pondok-pondok pesantren, mengalir kebaikan daripada ahli kesehatan, mengalir kebaikan daripada ahli perobatan. Siapa yang menjadi asbab musababnya? Kita pada waktu kita hidup. Sehingga kebaikan-kebaikan yang menunjang, yang menyambung kebaikan kita tadi, itulah yang melayakkan kita untuk bersama ahlil khair nanti pada hari kiamat. Terakhir dan bukan yang terakhir, insya Allah, salah seorang sahabat Nabi pada saat datang ke masjid bertanya kepada ya Rasulullah, ya Rasul, ajarkan kepadaku suatu amalan yang kalau pada waktu aku mengamalkannya aku akan menjadi ahli surga.
Nabi kita bersabda, kun muazzina. Jadi muazzin. Kalau suara sedap